أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan hari ini kita bisa dikumpulkan kembali di tempat ini. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pada kita taufik hidayah serta rahmatnya ya, hingga akhirnya alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak dan Ibu sekalian kita bisa melanjutkan kajian kitab di masjid kita ini ya. Sebenarnya pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab ya, tapi qadarullah ya, saya lupa bawa kitabnya tadi siang ya. Kitab itu ada di rumah ya, biasanya saya kalau keluar rumah subuh gitu ya, itu biasa lanjut sampai maghrib ya, sampai malam biasanya sebelum subuh keluar, biasa pulang tengah malam jam 10 gitu ya. Jadi tadi di siang hari saya lupa bawa bukunya, maka kebetulan juga ini kan Januari akhir, jadi tidak apa-apa nanti kita mulai di awal Februari ya, insyaallah untuk melanjutkan kajian kitab. Kebetulan juga hari Ahad besok mulai datang ya, ada Taki Malik dengan ada satu lagi namanya Ustaz Berry dari Pontianak. Dia minta untuk kemudian dibantu untuk penjualan tiket mereka, ada acara seminar menghafal Al-Quran. Nah, seminar menghafal Quran itu nanti hari Ahad, judulnya itu Semua Bisa Menghafal Quran. Seminar Semua Bisa Menghafal Quran. Jadi pesertanya itu Masya Allah, yang sudah beli tiket itu mayoritas Masya Allah orang-orang tua, malah 40 tahun ke atas, 50 tahun, anak-anak muda juga banyak. Jadi ini yang mereka akan ada acara di sana. Nah, maka salah seorang panitia mereka itu diutus untuk minta tolong untuk hadir di setiap kajian saya gitu, Jumat Sabtu ini, supaya mereka bisa dibantu untuk menawarkan kegiatan kebaikan ini ya. Semua boleh ikut Bapak Ibu sekalian. Murah, harga tiketnya 60.000 aja. Udah masuk Hotel Miko, udah dapat ilmu dan Masya Allah ya. Saya kebetulan hari Ahad ada jadwal di Jakarta, jadi nggak sempat bersamai mereka. Tapi insya Allah besok mereka tiba, Sabtu dan seterusnya. Saya sudah bikinkan beberapa jadwal di masjid-masjid yang besar ya, karena followernya Taki Malik itu lumayan, itu 2 juta lebih. Itu anak-anak muda itu ya. Kemudian Ustaz Berry juga ya, tambah kita, jadi lumayan butuh tempat yang agak besar. Jadi udah beberapa tempat kayak Masjid Syekh Yusuf Goa, saya undang juga Pak Bupati Masjid Raya Bukit Baruga, saya undang Pak Dani Pamanto. Maros itu masjidnya Pak Haidir itu di Al-Markas Maros ya. Kita undang para tokoh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, maka saya kebetulan karena hari Ahad ada itu, saya bilang sama teman-teman, kita sekalian bahas tentang Quran aja ya. Jadi saya buat tema tadi yang saya kirimkan ke ya, Pak Taufik dan beberapa panitia. Gimana kalau nanti kan sama mereka kan gimana caranya menghafal Quran ya. Mungkin mereka punya cara untuk orang-orang sibuk, punya cara untuk anak muda, punya cara untuk orang tua. Ya itu nanti biar di kajian hari Ahad di Hotel Miko nanti yang bahas mereka. Saya punya tema hari ini, bagaimana caranya Quran itu menjadi penyelamat. Nah, ini orang biasa lupa. Apa yang biasa orang lupa Bapak Ibu sekalian? Yang orang biasa lupa dari Quran itu adalah kalimat penyelamat. Orang biasa bilang Quran penyembuh, obat. Itu banyak nih yang pakai, Masya Allah. Kalau sakit baca Quran, itu Masya Allah. Orang biasa bilang kalau rajin baca Quran rezeki lancar. Itu subhanallah, sudah banyak yang pakai Bapak Ibu sekalian. Orang biasa bilang kalau baca Quran
Iya, dimudahkan setiap urusan. Itu Masya Allah sudah banyak yang pakai. Tapi banyak yang lupa Bapak Ibu sekalian, bahwa kata kunci kemenangan hakiki dari dunia, kata kunci istiqamah dari dunia, kata kunci husnul khatimah dari dunia, itu kalimat selamat, yang dalam bahasa Arab assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian. Iya. Itu kalimat yang nanti diucapkan semua malaikat yang menjaga surga ketika menyambut penghuni surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata mereka, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Yang paling pertama mereka mengatakan bukan kebahagiaan, nanti dulu. Orang pertama masuk surga disambut dengan ayat ini. Ya. Ya, salamun alaikum tibtum. Ya. Paling pertama mereka akan mengatakan keselamatan untuk kalian. Ya. Yang mana mereka akan menyambut orang-orang yang baru masuk ke dalam surga itu dengan kalimat selamat untuk kalian, keselamatan untuk kalian. Kenapa tidak dikatakan kebahagiaan untuk kalian? Antum tahu kenapa? Karena yang paling membuat orang itu berbahagia bukan dia masuk surganya, surga keberapa, tingginya segimana, tidak. Yang paling membuat orang bahagia di akhirat Bapak Ibu sekalian adalah kalau dia masuk surga tanpa perlu transit di neraka. Karena tidak ada yang tidak punya dosa. Sekarang saya tanya, coba angkat tangan, nah, jujur aja ya, nggak perlu kita tutup-tutup Pak, ini sama-sama jiki semua. Coba yang punya dosa sama selain saya, siapa angkat tangan? Antum ada dosa? Antum ada? Angkat tangan dong, biar saya tahu kalau antum. Kalau anda angkat tangan berarti tidak punya dosa ya. Ibu di belakang ada Ji, ada yang tidak angkat tangan kah? Ada, angkat tangan semua Ji di belakang. Ada semua dosa tak? Banyak atau tidak? Kodong, iya. Ada Mbak ya? Karena itu jaminan Rasulullah. Coba lihat hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, ibu dengar, kata Rasulullah, iya bu, buka mi, iya tidak apa-apa daripada menceleng-celeng ki, iya. Kodong kasihannya begini-begini, iya, iya. Tidak berubah ji mukanya bu, sama seperti yang kemarin, iya. Bapak Ibu sekalian, antum tahu ya? Pernah enggak dengar hadis kata Rasulullah, kullu bani Adam khata, semua anak cucu Adam punya dosa. Tapi Rasulullah melanjutkan, wa khairul khatta'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang punya dosa yang bertaubat. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua orang yang bertaubat diterima taubatnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Kita semua punya dosa, mungkin sudah semua mungkin taubat. Dulu ada yang pernah, ya nauzubillah, pernah makan uang haram, ya pernah mungkin ada penghasilan yang kurang jelas sumbernya, mungkin nauzubillah ada yang pernah ya masuk ke dalam jurang, ya nauzubillah terfitnah dengan kekuasaan, wanita, jabatan, macam-macam. Dulu punya salah. Sekarang pertanyaannya, semua anak cucu Adam punya salah, salahnya beda-beda. Tapi kemudian setiap yang punya salah ini ya bertaubat. Nah, pertanyaannya, apa semua yang bertobat diterima tobatnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Iya. Apakah semua yang bertobat diterima? Nah, kalau semua yang bertobat diterima tobatnya, maka semuanya akan masuk surga dengan selamat. Cuman masalah taubat itu unik. Iya, saking uniknya Rasulullah cerita beberapa kejadian. Ya, kejadian yang sering saya cerita itu, wanita pekerjaannya penzina, berzina Bapak Ibu sekalian, hari-hari ya, itu pekerjaan utamanya. Tapi gara-gara cuman kasih minum anjing, hadis Muslim loh ini, ya, ini nggak boleh kita tolak cerita ini karena yang cerita Rasulullah. Diriwayatkan hadis Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, gara-gara cuman kasih minum anjing Pak, kata Rasulullah, dengan itu dia masuk surga, semua dosanya diampuni. Unik kan? Di saat yang sama ada orang sudah bertobat dari perzinahan yang sama. Dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah zakat, dia sudah kasih minum orang, dia sudah kasih makan orang. Tapi mungkin tobatnya tidak seikhlas wanita yang cuma kasih minum anjing. Ini perasaan
Ya, taubat itu berada dalam hati. Yang tahu perasaan sungguh-sungguhnya dia bertaubat atau tidak hanya Allah. Makanya kata para ulama, yang lebih dahsyat di akhirat itu bukan kebahagiaan ketemu surga, bukan kebahagiaan masuk surga, bukan kebahagiaan berkumpul dengan keluarga. Percuma bahagia berkumpul dengan keluarga kalau harus ada orang yang di antara keluarga kita transit dulu di neraka. Ini yang paling bahaya. Karena satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka yang paling dicari Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini itu keselamatan. Makanya coba lihat Bapak Ibu sekalian, apa kita baca kalau kita mau tutup sholat kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Apa Anda baca kalau Anda mau tutup sholat? Anda akan mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan bagi kalian. Kenapa menghadap kanan? Antum tahu nggak filosofi? Kenapa orang tidak bisa? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus ditanya, kenapa kamu tidak noleh? Sudah di dalam hati. Saya anggap nih tadi menoleh ke kanan. Tidak bisa. Harus digerakkan kepala. Kata Rasulullah, ilal yamin, thumma ilal yasar. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa anda harus melihat ke samping kanan? Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa anda harus melihat ke samping kiri? Antum tahu kenapa Bapak sekalian? Karena setiap orang yang sholat mendoakan orang yang sholat yang lainnya. Ya. Kalau dia berjamaah mendoakan untuk apa? Untuk selamat. Selamat dari apa? Selamat dari setiap azab, baik dunia maupun akhir. Dan yang kedua, agar mereka mendapatkan rahmat Allah. Ada yang bertanya, kenapa dalam sholat? Siapa yang bisa jawab ini? Kenapa dalam sholat ketika kita salam assalamualaikum warahmatullah, kenapa tidak ada jiwa barakatuhnya? Kalau salam biasa, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tapi kalau salam tidak ada. Sunnah Rasulullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya bisa jawab. Kasih hadiah. Siapa? Betul tak? Kita kalau sholat baca apa? Kalau salam, assalamualaikum warahmatullah saja tak? Kenapa tidak ada wabarakatuh? Kenapa Pak? Komandan, apa jawabannya? Keberkahan. Keberkahan. Kenapa tidak dipakai itu dalam sholat? Iya. Nah, kira-kira Keberkahan milik Allah. Keberkahan hanya milik Allah. Sedikit-sedikit sih. Ya. Bagus ton tebak-tebak tak ya. Lumayan milah. Siapa lagi? Nggak apa-apa Pak. Salah juga, nggak berdosa ji ini toh. Tes-tes ji Pak. Siapa lagi ayo? Saya jawablah biar cepat. Perhatikan Ki. Karena dalam salam sholat ya, berkah itu apa? Berkah itu sesuatu yang sudah dimiliki, diambil dari sumber yang halal, yang diridhoi Allah, lalu dipunyai oleh orang itu, lalu kemudian dimiliki olehnya, lalu setelah dia dimiliki olehnya didoakan berkah, dipakai dalam kebaikan, disedekahkan, dibermanfaatkan untuk orang. Itu namanya berkah. Sesuatu yang sudah dipunya. Saya punya HP. Ini HP saya, sumbernya saya beli dari uang apa? Hanya saya dan Allah yang tahu. Dari mana saya dapat uang supaya saya bisa beli HP? Misal contoh, mobil. Dari mana saya dapat uang? Itu semua yang tahu kita dengan Allah. Maka berkah berkaitan erat dengan apa? Kita dengan masa lalu kita. Maka dalam sholat kita tidak mengatakan wabarakatuh, karena bisa jadi orang yang sholat di samping kita pakaiannya dibeli dari uang haram. Maka kita cuma doakan dia, assalamualaikum, keselamatan untuk kamu, warahmatullah, rahmat Allah untuk kamu. Kenapa kita bilang keselamatan untuk kamu? Supaya yang lalu-lalu diampuni. Selamat dulu. Karena kita tidak bisa bilang dia berkah, karena belum tentu pakaiannya uang halal. Mungkin kodong dia dulu beli itu pakaian masih zaman-zamannya dia korupsi misal, masih zaman-zamannya dia ya naudzubillah dari uang haram. Maka kita mendoakannya sampai warahmatullah saja. Coba lihat ini, bahkan dalam agama diatur ini Pak ya.
Kenapa? Apa bedanya berkah dengan rahmat? Perhatikan ya. Rahmat itu sesuatu yang belum ada jadi ada. Berkah itu sesuatu yang sudah ada lalu diridhoi Allah. Itu namanya berkah. Rahmat sesuatu yang kita tidak punya. Makanya anak, jodoh, kemudian apalagi rezeki yang belum menjadi milik Anda, itu namanya rahmat Allah. Ya. Ya. Semua kenikmatan itu adalah bagian dari rahmat Allah. Makanya kita minta dan kita doakan orang dalam sholat. Makanya dalam sholat tidak pakai wabarakatuh, tapi di luar sholat kita boleh mendoakan wabarakatuh. Supaya apa? Supaya di dalam sholat kita tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan kita kecuali kebenaran. Paham? Karena kalau kita wabarakatuh, nanti kita bilang dan berkah itu semua pakaianmu, berkah itu semua hartamu, padahal belum tentu dia berkah. Iya. Dia datang dulu. Nah, tapi kita doakan keselamatan dan rahmat Allah untuknya. Keselamatan untuk dia hari ini dan masa lalunya, rahmat Allah untuk dia hari ini dan masa depannya. Berkah lain lagi konteksnya, maka tidak dipakai dalam sholat. Maka saya pernah tegur imam. Itu dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil, saya katakan, dari mana kita dapat tambahan wabarakatuh? Dia bilang, kan sama ji Ustaz, salam di luar salam solat dengan. Saya bilang, cari hadis. Saya kasih lihat hadisnya. Saya bilang, ini Rasulullah cuma baca Assalamualaikum warahmatullah. Coba, sampai bacaan solat Pak diatur oleh Rasulullah. Nah, ternyata kita lupa kalimat utama dalam semua itu, Assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian. Ya. Nah, jadi coba kita ada Quran, coba dibagi Quran. Kalau ada Quran, coba buka surah Az-Zumar Pak. Iya. Ini kita tadabbur sedikit ayat ini, bagaimana Quran itu menyelamatkan dan bagaimana omongan pertama malaikat ya kepada orang-orang yang akan masuk surga itu tentang ini. Ada Quran, bisa bantu panitia? Panitia. Salih bagi dua Quran. Ada di Quran situ? Iya. Bisa ji. Ada kuncinya. Atau ini di sebelah sini nak. Nih. Beri dikit Salih. Bagi-bagi. Ya. Bantu bagi nak biar cepat. Ya. Nah, Az-Zumar ayat 73 Pak. Ayo. Tidak ada mi. Satu di Quran. Masya Allah. Banyak jika. Nah, bagus kalau kita lihat Qurannya, kita lihat sendiri ayatnya. Iya. Inilah kata-kata yang diucapkan. Az-Zumar ayat 73. Ya, kalau anak-anak muda jangan pakai Quran, pakai handphone saja. Ada di dalam Al-Quran. Az-Zumar ayat 73. Iya. 39 Pak. Az-Zumar surah ke-39. Lihat ya. Semua penjaga surga ini kalimat pertamanya. Diakhiri salat ini kalimat. Ketemu sesama penghuni surga ini kalimatnya. Salamun alaikum. Ya, assalamu. Az-Zumar ayat 73. Ketemu Az-Zumar ayat 73. Nah, kita tadabbur ini. Pentingnya itu yang namanya keselamatan. Di atas semua. Kalau saya ditanya mau pilih mana Ustaz? Bahagia atau selamat? Saya bilang selamat. Selamat dari azab Allah, selamat dari murkanya Allah, selamat dari hal-hal yang tidak diridhai Allah. Kalau Anda sudah selamat, Anda bahagia. Kalau Anda bahagia, Anda belum tentu selamat. Paham tak? Kalau bahagia Pak, orang versinya beda-beda. Orang yang cari kebahagiaan belum tentu dapat keselamatan. Tapi orang yang cari keselamatan pasti dia bahagia. Karena dia akan dapat kebahagiaannya. Selamat dari azab Allah, selamat dari murkanya Allah. Sudah? Ayatnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara
Sudah ketemu? Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sudah ketemu, Pak? Sudah ketemu? Oke, Ibu di belakang sudah ketemu? Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada terjemahnya Pak Taufik? Coba baca, Beng. Kasih besar-besar sedikit suara tak? Ada mikah yang sampai? Enggak ada. Enggak apa-apa. Wasiqal ladzina taqaw. Ai kodong matanya. Enggak nak lihat mi. Anak muda, mana anak muda? Sini nak. Siapa nama? Hah? Ya, Yahya, sini. Yahya. Ahyat. Yahya toh? Ini rajin toh datang kajianku ini, Masya Allah. Ayo Yahya, di mana tinggal nak? Di sini, di Blok. Blok BTP. Oh, antum orang BTP. Oh, ini rajin kajian ini. Di kemarin di Hartasning datang juga. Purman Lili. Purman Lili datang. Boleh fart ya. Ayo baca nak. Wasiqal ladzina taqaw. Banyak belum dapat. Malas-malas saya baca Quran ini. Baru-baru lagi pegang Quran ya. Sudah? Ayatnya ya. Ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Lihat ya, orang pertama kali masuk surga ini digiring Ki. Dan mudah-mudahan kita nanti ketemu satu giringan, satu rombongan semua, digiring semua orang yang rajin kajian di Blok M, digiring masuk surga semua sama-sama. Karena ini namanya Az-Zumar. Az-Zumar itu rombongan. Nanti kita boleh mengakui saya dulu, itu ada pimpinan rombongan Ustaz Farrozi. Nah, saya juga sering ikut kajiannya. Itu bisa. Saya waktu itu Syekh bilang, la'allana fi hadzal majlis yani nadkhulul jannah zumaran. Dia katakan, semoga kata Syekh kita berdoa pada Allah, saya bisa memimpin majlis ini tidak hanya di dunia, tapi memimpin orang-orang yang hadir majlis ini masuk ke dalam surganya Allah. Gitu kata Syekh. Berarti orang masuk bisa rombongan. Makanya kan surga itu masuk orang-orang secara rombongan. Ini coba ayatnya lihat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Coba. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara rombongan. Diantar ke dalam surga secara rombongan, Pak. Anda boleh cari rombongan Anda, dan uniknya itu rombongan. Misal begini nak, misal kita lihat, jamaah Nurul Ikhlas ini semua orang-orangnya. Ada Pak Taufik, ada siapa? Terus kita belum digiring oleh Allah, kita masih ditinggalkan dulu, masih dikasih tunggu, disuruh menunggu. Akan ada orang-orang begitu gantian. Terus kita bilang, ya Allah, saya dulu. Terus ada orang-orang itu mengatakan, iya, ya Allah, betul ya Allah, ini orang dulu ikut kajian sama saya, diangkat juga. Oke, kalau gitu kamu ikut juga. Awalnya dia ditinggal karena Allah memiliki versi dalam memasukkan surga itu rombongan. Inilah kata Rasulullah, pentingnya berteman dengan orang soleh. Maka orang soleh itu mengingat kita. Ketika dia ingat kita, dia mau masuk surga secara rombongan, dia ingat kita. Lalu kita bilang, ya Allah, saya kenal orang-orang itu ya Allah, dan saya pernah majlis bersamanya. Lalu ada di antara mereka yang lihat kita dan mengaku bahwa ya Allah benar, dia sering bermajlis bersama saya. Maka dia diikutkan ke dalam rombongan itu, meskipun amalannya belum sesuai dengan amalan orang-orang rombongan itu. Itulah kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu diukur agamanya tergantung dengan bagaimana dia mengambil siapa sahabatnya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Kata Rasul, orang akan dikumpulkan bersama orang yang sering dia bersamai karena dia cintai. Maka nanti dikumpulkan, digiring rombongan. Itu yang dinamakan Az-Zumar. Kalau Anda ditanya apa arti Az-Zumar, rombongan. Terus, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum
Tibtum fadkhuluha khalidin. Lanjut nak. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya dibukakan. Sampai kepadanya, kepada surga dan pintu-pintunya langsung dibuka. Pas mau masuk dibuka pintu. Apa dia bilang? Kalau biasa kan kita kalau ada restoran begitu atau apa atau hotel dia bilang, silakan masuk Pak, selamat datang toh. Kalau malaikat apa dia bilang? Bukan silakan masuk, bukan selamat datang. Apa dia bilang malaikat? Salamun alaikum. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Kesejahteraan, kalau terjemahnya HP-mu kesejahteraan. Salamun itu sebenarnya terjemahan yang paling pas, keselamatan. Karena salamun keselamat. Makanya diambil dari bahasa Arab itu kalimat selamat. Selamat itu diambil dari salamun. Salima yaslamu salamun. Keselamatan. Makanya kita mengatakan assalamu alaikum. Keselamatan untuk kalian. Apa yang paling pertama dia bilang malaikat? Malaikat mengatakan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Tibtum, lanjut. Berbahagialah kamu. Nanti bahagia setelah selamat. Apa gunanya bahagia kalau tidak selamat? Coba, apa gunanya bahagia kalau tidak selamat? Kita yakin Pak, ini kata Rasulullah, semua yang mati, perhatikan ya. Ibu dengar, semua yang mati dengan keadaan la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu rumus Rasulullah. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya, ini hadis Muslim, yang mengatakan la ilaha illallah, artinya dia mati dalam keadaan Islam, dia pasti masuk surga. Dakhalal jannah. Pertanyaannya, kapan masuk surganya? Nah, ini yang bahaya Pak. Nanti jangan-jangan dicuci dulu 5 tahun di neraka. Na'udzubillah. 1 tahun saja 1000 tahun di dunia. Nah, ini yang kita cari. Makanya orang banyak mengatakan Quran itu petunjuk, betul. Quran itu pemberi obat, betul. Quran itu apalagi? Quran itu memberikan keberkahan, betul. Tapi banyak orang lupa Quran itu sumber keselamatan. Karena yang bisa beri syafaat di akhirat salah satunya nanti Quran. Hadisnya Muslim lagi, riwayat Muslim. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti, karena Quran datang nanti. Kapan? Yaumal qiyamah, hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an li ashabi, pemberi keselamatan dengan syafaatnya untuk orang-orang yang rajin bacanya, untuk orang-orang yang menghafalkannya, untuk orang-orang yang mengamalkannya. Apa itu? Quran. Jadi Quran ini Pak dahsyat, Masya Allah. Oke nak, tibtum fadkhuluha khalidin. Maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Oke, syukran, syukran. Coba lihat Pak, Az-Zumar ayat 73. Tandai itu Pak. Nanti di bawahnya ada lagi tentang ayat neraka. Lihat begini. Iya. Setelah ada lagi wasiqal ladzina. Ayat sebelumnya 71-nya ya. 71-nya. Coba lihat wasiqal ladzina kafaru, atau ayat 75-nya. 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Cocok? 71-nya ya? Iya, 71-nya penghuni neraka. Rombongan-rombongan juga, Pak. Nah, bilang ini orang yang pakai narkoba toh, gara-gara dia pakai narkoba, dia curi uang orang tuanya. Pas mau dikasih masuk neraka, terus orang yang narkoba ini bilang, ya Allah, seandainya tidak ada kakak ini dulu waktu di kuliah saya, yang tawari saya narkoba, yang suruh saya coba-coba narkoba, saya tidak mungkin narkoba ya Allah. Sedangkan itu kakaknya dulu sudah tobat duluan, dan Allah terima tobatnya, akhirnya dia masuk surga. Tapi ini yang kemudian adik kelasnya yang dulu diajak narkoba, belum tobat-tobat, akhirnya dia masuk neraka. Dia tidak sholat, dia curi uang orang tuanya. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Allah, seandainya dulu kakak fulan, ada kakak kelasnya dulu di kampus yang kasih kenal dia narkoba, padahal kakak kelasnya sudah hijrah, akhirnya dia tobat, dia ngaji, dia sedekah, dia masuk surga. Tapi orang ini, adik kelasnya protes, seandainya bukan karena dia ya Allah, saya nggak akan kenal namanya narkoba. Apa yang terjadi kawan sekalian? Ditarik. Allah itu maha adil. Maka kata Rasulullah, tidak ada
yang akan masuk surga kecuali semua perlakuannya, baik itu perlakuan yang baik ketika dia mengajak kebaikan maupun perlakuan yang buruk ketika dia mengajak keburukan, selalu pasti ditanya oleh Allah, disidang oleh Allah. Kalau dia lolos, tidak ada yang bermasalah dengan orang lain, baru dia boleh masuk surga. Selama dia masih ada kaitan dengan orang lain untuk keburukan, maka dia ditahan dulu. Betul nggak kamu yang ajak dulu dia tidak sholat? Betul nggak kau yang ajak ke bioskop, gara-gara kau ke bioskop kau lewat sholat maghrib, kau lewat sholat isya? Betul nggak kau yang ajak nonton bola dulu di stadion, yang gara-gara kau ajak nonton bola di stadion kau tidak sholat maghrib, tidak sholat isya? Semua pengajak kebatilan ditanya, ditahan, meskipun dia sudah tobat. Kan kamu tobat, belum tentu yang ikuti kamu tobat, benar gak? Makanya saya sampaikan sama siapa? Deng Uki, supporternya PSM. Saya bilang, Deng Uki, tidak cukup kita berhijrah, ada tugas besar setelah hijrah. Dia bilang, apa itu Ustaz? Orang-orang yang dulu nakal gara-gara kita harus juga taubat gara-gara kita. Saya bilang, dia bilang, susahnya itu Ustaz. Saya bilang, usaha, harus ada usahanya, supaya nanti kalau ditanya ke Allah di akhirat, kita akan bilang, saya sudah dakwah ya Allah, saya sudah ajak sholat ya Allah, sebagaimana dulu saya ajak nonton bola dan tidak sholat, setelah saya hijrah saya ajak dia sholat ya Allah. Nanti baru kemudian ketika kita punya hujjah di hadapan Allah, ketika Allah bertanya, lalu kita jawab, ya Allah saya sudah ajak, baru Anda boleh masuk. Coba bayangkan, itu diantara sifat adilnya Allah. Di akhirat nggak ada yang bisa masuk surga dengan amalannya kecuali dia sudah selesai semua dengan urusan yang berkaitan dengan orang lain. Man rasa kipak, man rasa ini man rasa betul. Makanya diingat-ingat, mam itu siapa dulu orang saya pernah ajak bikin dosa. Kontraktor itu biasa banyak itu. Banyak kontraktor kan di sini? Tidak ada jika. Kalau kontraktor itu ini dulu orang yang pernah saya sogok. Ini yang kasih kenal kak. Oh ini, baku tarik-tarik nanti. Pernah kita dengar ceritanya Ustaz Dasar, meskipun ini cerita bukan hadis, bukan apa, tapi lucu-lucu tong. Maksud tong dia kalku kurasa. Tapi itu dia sudah bilang sama saya, cerita warung kopi jini Ustaz, cerita warung kopi. Saya bilang, apa Seng? Pernah kita dengar kah? Mungkin saya pernah dengar. Dia bilang nanti ada bedeng penghuni surga dan penghuni neraka. Bagus cerita-cerita toh. Bagus cerita. Kalau ini Pak, ini ada dalam Quran. Bagus cerita-ceritanya penghuni surga dan penghuni neraka ada dalam surah Al-A'raf. Pak Imam tahu ayatnya? Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nanti orang penghuni surga ketika dia sudah di surga dengan penghuni neraka ketika di neraka, penghuni surga ini ajak bicara ini orang di neraka. Ada dalam surah Al-A'raf, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Penghuni surga mengatakan, dia memanggil wahai penghuni neraka, dia teriaki Pak, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami di surga. Semua kenikmatan yang dijanji Allah dulu di dunia ada semua di surga. Kan dalam Al-Quran ada bidadari, ada anggur yang indah, ada sungai mengalir, ada susu yang sangat nikmat, ada. Mereka mengatakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kamu, kata penghuni surga ini, apakah kamu sudah dapat apa yang dijanji oleh Allah untuk kamu di neraka? Apa kata mereka? Ayat selanjutnya, qalu na'am. Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya, kami sudah dapat. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullah. Maka ada tiba-tiba malaikat yang memanggil mereka, orang-orang yang di neraka ini, bahwa sungguh laknat Allah untuk orang yang zalim, untuk orang-orang yang kafir. Sebaliknya di bagian bawah ayat, penghuni neraka lagi yang ajak bicara penghuni surga, tapi dia tidak bertanya, dia meminta sesuatu. Ayatnya, wa nada ashabun nar
Ketika itu penghuni neraka memanggil penghuni surga, ashabal jannah. Ashabun nar gantian. Tadi kan ashabul jannah dulu, sekarang ashabun nar duluan. Ashabal jannati an afidhu alaina minal ma. Apa dia bilang penghuni neraka? Dia katakan, wahai penghuni surga, ada enggak sedikit air kau bisa tuang ke kami? Ya, coba, an afidhu alaina minal ma. Minta apa kau dan penghuni neraka, Pak? Minta air. Saking panasnya itu neraka. Ya. An afidhu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Atau apa yang Allah rezekikan saja kepada kamu, lempar mikodong ke bawah. Karena itu surga di atas. Surga tertinggi namanya Firdaus. Kalau ini yang dinamakan darajat. Perhatikan ya, bahasa agamanya darajat. Darajat itu naik. Darajatul ula, darajatul tsaniyah, derajat-derajat. Makanya ada ayat dalam Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, derajat. Maka derajat tertinggi surga mana? Firdaus. Kalau turun namanya darokat. Bedanya satu huruf. Jim dengan kaf. Hati-hati nah. Biasa beda satu huruf saja, jauh sekali beda artinya. Contoh Al-Alim. Alim itu yang maha mengetahui, yang berilmu, pakai ain. Kalau Al-Alim pakai hamzah, itu namanya siksaan yang pedih. Maka ada azaban alima. Ya. Baik, beda satu huruf, satu ain, satu hamzah. Sama ini beda satu huruf. Darajat, derajat-derajat ke atas, darokat ke bawah. Maka neraka yang terpanas itu namanya Jahannam. Di mana posisinya? Paling bawah. Makanya dia dikatakan asfal. Ya. Paling bawahnya. Ya. Ya, ini namanya darokat, turun ke bawah. Maka neraka yang paling atas itu disitulah ada Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Karena Rasulullah pernah mengatakan ketika gagal memberi hidayah kepada Abu Thalib pamannya, Rasulullah mengatakan sungguh orang yang paling ringan siksaannya di neraka Abu Thalib. Ya. Makanya Abu Thalib itu berada di surga, di neraka teratas. Neraka paling bawah namanya Jahannam. Ya. Oke. Sudah? Sekarang lihat ya. Mereka minta apa? Minta air, minta rezeki. Apa kata? Lebih senang kita dengan handphone daripada Quran. Dan yang kita urus hal yang sia-sia, nauzubillah. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Inilah kenapa Quran itu menyelamatkan. Makanya saya ambil tema hari ini kan, judul saya Selamat Dunia Akhirat dengan Al-Quran. Iya. Nah biasanya Pak, orang kalau mau itu rajin baca Quran harus ada targetnya Pak, harus ada gurunya. Kalau dibilang insya Allah Ustaz besok mengaji ini 1 juz, coba Pak, besok selama 1 minggu, sudah lagi 1 minggu hilang lagi Pak. Tapi coba bikin program Pak Taufik, Pak Satar, toh bapak-bapak di sini, Pak Ansar, toh sama Ustaz bikin pokoknya minggu depan hafal semua surah Al-Mulk. Yakin Kak, itu Pak Satar pulang ulang terus. Ya, pasti karena ada targetnya. Ya. Yang tidak hafal bawa kue misalkan atau apa, pokoknya bikin. Karena di mana-mana Quran Pak, tidak mungkin ada orang bisa rutin kalau sendiri. Saya sudah rasakan. Ya, kita bisa selesai Quran itu karena ada syekh yang temani. Sekarang saya bikin sekolah penghafal Quran, tidak mungkin anak-anak saya bilang yang hafal saja. Kenapa mereka harus diawasi guru-guru? Karena mereka yang dikasih target. Guru-guru kasih mereka ini hafal besok ini. Jadi hari-hari mereka Quran. Kenapa kita susah istiqamah? Karena syaitan, iblis tidak mau Pak kita rutin dengan Quran. Karena kalau kita rutin dengan Quran, dia nggak bisa apa-apa. Itulah kenapa kalau ada orang kesurupan jin, kesurupan kemasukan setan atau kerasukan atau bagaimana, kena sihir, itu kan kuncinya ruqyah. Ruqyah itu isinya apa? Ayat Quran. Makanya orang yang sudah terbiasa dengan Quran, jin yang lari Pak, syaitan yang lari, iblis yang lari. Baru 1 ayat, yaitu ayat kursi saja kita baca, lari mereka. Apalagi kalau kita hafal Quran. Ya.
Ya, ini sederhana, ini gambarannya itu. Ya, makanya saya bilang sama anak-anak muda itu, saya bilang, antum semua tuh ikut, memang antum itu seminar semua. Ini kesempatan. Kapan lagi Ustadz Berry datang ke Makassar? Seandainya saya tidak ke Jakarta hari Ahad, saya akan datang ke Hotel Miko jadi pembicara juga, saya bilang. Ya. Ini penting Pak. Ya. Jadi kalau saya bilang masjid ini kalau tidak bisa ikut seminar Pak, minimal ada Ustadz sini bikin program ngaji. Atau kalau tidak bisa hafal ngaji. Tapi paling bagus hafal Pak. Ya, masa mau 45 maki 50 biar juz 30. Inna atoina terus dibaca Pak. Astagfirullah. Wal asri jibu. Ya. Sekali-sekali an-naba. Ya, sekali-sekali. Masa kalah sama cucu tak? Ya, orang sekarang begitu, ya, sudah kalah sama cucu-cucu mereka. Ya, demikian ya Bapak Ibu sekalian. Selamat dengan Al-Qur'an, ya. Kembali kepada Al-Qur'an. Bisa hafal Al-Qur'an. Ya. Kunci keselamatan dunia dan akhirat insyaallah. Ya. Demikian ya Bapak Ibu sekalian belakang Allah. Ya, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya. Yang mau ikut seminar nanti di luar ya, transaksinya nggak boleh dalam masjid karena itu kan ada pembelian tiket. Berapa harga tiket moga? Berapa? 60 ya? 60.000 ya. Boleh Pak ikut-ikut. Siapa tahu mungkin dengar-dengar toh, datang saja. Dengar-dengar, ibu juga insyaallah. Apalagi anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini paling wajib ikut insyaallah. Ya. Saya kira itu ya. Insyaallah Kamis depan saya berkabar lagi Pak Taufik. Nah, kalau masih di Jakarta Kak, ya berarti cancel dulu. Pekan depannya kita lanjut. Kalau pulang Mak, ya kita lanjut insyaallah. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.